Seperti biasa kita akan membahas sebuah film asal negeri Konoha yang berjudul ini. Film ini lumayan seru dan juga dipenuhi dengan aksi-aksi yang berbahaya. Diperankan oleh cewek cantik bernama Shoko Takashi dan mempunyai durasi yang lumayan panjang yaitu 2 jam. Haloha, lemes-lemes lu cuy. Oke lah, tanpa harus berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Akan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang beres-beres dapur bersama ibu mertuanya. Wanita cantik ini bernama Shoko Takashi, atau kita sebut saja dengan nama Shoko. Di sana juga terlihat suami dari Shoko yang bernama Hiroshi. Dia terlihat sedang sarapan pagi. Kemudian Shoko pun mengingatkan suaminya tersebut untuk segera berangkat ke kantor karena takut suaminya terlambat. Setelah melihat jam, Hiroshi pun langsung menuruti perintah dari Shoko dan bergegas untuk berangkat. Tak lama kemudian, datanglah ayah Hiroshi dengan wajah yang sangat kucel karena baru bangun dari tidur. Sebelumnya, saya akan beritahu dulu latar belakang ayah Hiroshi ini. Kita sebut saja bapak ini dengan nama Pak Tono. Pak Tono adalah orang yang sangat pemalas. Hobinya main slot dan sangat cilamitan sama cewek-cewek cantik. Dan itulah kenapa Shoko sebagai menantu selalu merasa risih kepada ayah mertuanya itu. Meskipun sebenarnya dia sangat menyayangi suami dan ibu mertuanya. Nah, pagi itu ceritanya Pak Tono mau minjem uang kepada Hiroshi karena dia mau main slot. Tapi karena Hiroshi nggak mau, uangnya selalu dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Dia pun kemudian mengabaikan ayahnya itu dan memilih pergi meninggalkannya. Melihat sikap dari anaknya itu, Pak Tono pun terlihat sangat kesal. Dia kemudian melampiaskan kekesalannya itu kepada Shoko untuk menggodanya. Selain itu, Pak Tono juga mengatakan kepada Shoko bahwa dia sangat ingin memiliki seorang cucu. Mendengar hal itu, Shoko pun hanya terdiam karena belum bisa memberikan keturunan kepada sang suami. Sorenya terlihat Pak Tono yang sedang mengintip Shoko saat dia sedang beres-beres di dapur. Shoko yang mengetahui hal itu pun terlihat begitu kaget dan sedikit cemas dengan tingkah laku dari sang ayah mertua. Pak Tono kemudian menghampiri Shoko dan kembali menggodanya. Tak hanya itu cuy, untuk kali ini nampaknya dia lebih berani lagi kepada Shoko. Dengan sadar Pak Tono pun mengamak-ngamak bemper belakang Shoko hingga membuat Shoko semakin takut dengan sikap dari sang ayah mertua. Dan di malam harinya, saat Shoko dan Hiroshi akan beristirahat, dia pun bercerita kepada sang suami soal sikap ayahnya yang sudah keterlaluan kepadanya. Mendengar keluh kesah dari sang istri, Hiroshi pun kemudian meminta maaf kepada Shoko atas sikap ayahnya tersebut dan mengatakan akan berusaha untuk memperingatinya. Kemudian setelah perbincangan itu, mereka pun melanjutkannya dengan olahraga malam yang durasinya sangat sebentar. Asli ini mas bro, baru juga masuk arena si Hiroshinya udah kalah duluan. Hiroshi pun kemudian meminta maaf kepada Shoko karena dia tidak bisa memuaskan hasrat yang sudah menggebu-gebu dari sang istri. Dengan perasaan yang sangat kecewa, akhirnya Shoko pun memaafkan suaminya itu dan kemudian mengajaknya untuk beristirahat. Tapi di sisi lain, ternyata diam-diam Pak Tono mengintip cocok tanam Shoko dan Hiroshi tanpa mereka ketahui. Keesokan harinya, saat Shoko dan ibu mertuanya sedang sarapan pagi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Pak Tono yang datang ke hadapan mereka tanpa mengenakan pakaian sedikit pun. Anjay, orang tua macam apaan? Parahnya, Pak Tono datang ke sana hanya untuk menanyakan sabun mandi dan sampo kepada mereka. Istri Pak Tono pun kemudian memperingatkan agar Pak Tono jangan bersikap lancang seperti itu di hadapan sang menantu. Shoko pun hanya bisa terdiam dan merasa semakin risih melihat kegilaan dari tingkah laku ayah mertuanya. Singkat cerita, sore hari pun telah tiba. Terlihat Shoko yang seperti biasa merapikan pekerjaan rumahnya sendirian. Sementara untuk ibu mertuanya sendiri, dia izin pergi untuk membeli kebutuhan dapur ke pasar. Nah, di sini entah kenapa hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas Pak Tono untuk memperhatikan bemper seksoy dari sang menantu yang sedang beres-beres rumah. Sore itu nampaknya keadaan Pak Tono sedang kurang baik-baik saja cuy. Rasa penasaran Pak Tono dengan keindahan Shoko semakin menggebu-gebu dan membuatnya seperti ingin mencicipi serabi lempit milik Shoko. Dia pun
kemudian memberanikan dirinya untuk mendekati Shoko dan memaksanya untuk melakukan adu mekanik. Anjay, aduh, kacau nih Patono. Ya jelaslah, Shoko pun menolak ajakan dari Patono. Tapi sayangnya, Patono yang sudah tak tahan tetap memaksa Shoko untuk melakukan cocok tanam. Nah, di sini, meskipun Patono sudah berumur, tapi tenaganya masih kuat untuk membuat Shoko tak berdaya. Dan Patono pun akhirnya berhasil menjebol gawang Shoko dan adegan adu mekanik pun kemudian terjadi. Malam harinya, saat sedang makan malam terlihat Shoko yang sangat murung dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari sang suami. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Hiroshi pun kemudian mengabaikan sikap istri dan ayahnya yang sangat berbeda dari biasanya. Lalu saat akan tidur, Hiroshi pun kemudian mengajak Shoko untuk melakukan cocok tanam terlebih dahulu. Sebagai seorang istri yang baik, tentu saja Shoko pun menuruti kemauan sang suami dengan senang hati. Tapi tiba-tiba, mood Shoko kemudian berubah seketika ketika Hiroshi baru saja menyentuhnya. Dan ternyata perubahan Shoko ini karena didasari oleh bayangan-bayangan kelam dari perlakuan ayah mertuanya yang dilakukan kepada Shoko waktu sore tadi. Shoko pun kemudian memilih tidur duluan dan meninggalkan sang suami yang saat itu lagi pengen-pengennya. Keesokan harinya, saat Shoko sedang beres-beres kamar, tiba-tiba dia didatangi oleh Patono untuk meminta jatah. Shoko pun jelas menolak ajakan dari Patono. Namun karena Patono sangat pandai bersilat lidah dan Shoko pun gak mau rahasianya ini bocor, akhirnya dengan terpaksa dia pun menuruti ajakan Patono. Dan seperti biasa adegan pun kemudian terjadi lagi dengan durasi yang cukup panjang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat itu terlihat Shoko yang sedang adu mekanik dengan sang suami. Dan seperti biasa, karena si Hiroshi ini mempunyai penyakit, dia pun lagi-lagi tak bisa memberikan permainan terbaiknya dan lagi-lagi mengecewakan sang istri. Nah, dikarenakan saat itu si Shoko lagi naik-naiknya, akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk mengunjungi Patono yang saat itu kebetulan belum tidur. Dan di sana Patono pun dengan senang hati menerima ajakan Shoko dan adegan pun kemudian kembali berlanjut. Nah, mulai saat itu, Patono dan Shoko pun selalu melakukan adu mekanik saat Hiroshi bekerja dan ibu mertuanya pergi ke pasar. Dan di akhir film, terlihat Hiroshi yang begitu senang mendengar kabar bahwa Shoko saat itu sedang hamil. Dia pun kemudian memberitahu ibu dan ayahnya dengan wajah yang sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tak terlihat dari raut wajah Shoko dan Patono. Dan film pun kemudian berakhir.